Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasal ummah wa jahada fillah haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina al-anbiya wal mursalin safina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa huda wa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah yang berkah Allah. Mari sama-sama kita di pagi hari ini bersyukur atas semua nikmat Allah. Segala puji hanya milik Allah, Zat pencipta alam semesta dan kita semua. Satu-satunya yang kita sembah dan satu-satunya yang tempat kita memohon pertolongan. Salat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihissalam, juga untuk keluarga beliau, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang insya Allah kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan Alhamdulillah dan bersyukur karena dengan nikmat Allah kita bisa kembali hadir dalam majlis ilmu, sebuah majlis yang Allah turunkan sakinah dan rahmatnya. Allah turunkan para malaikatnya untuk ikut mendoakan kita semua dan mengaminkan doa-doa yang kita panjatkan. Karena itulah jangan lupa di pagi hari ini yang penuh berkah, masih di Ramadan, tentunya di hari yang ada yang ke-10 ya, ada yang juga ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqamahkan kita, terus mengerjakan amal soleh, amal kebaikan, dan ibadah-ibadah tidak hanya yang wajib juga yang sunnah menjadi tabungan amal kita yang Allah akan lipat gandakan pahalanya. Dan itulah Ramadan, pentingnya kita berada di Ramadan karena menjadi sebuah momentum bagi kita untuk meraih ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah yang Allah, di pagi ini Alhamdulillah kita bersama guru kita Ustaz Ahmad Hanif LCMA yang insya Allah akan membahas sebuah tema yang sangat penting berkaitan dengan muamalah muamalah maliyah ya, tentang yang kita kenal dengan ekonomi syariah, dan tema yang sangat penting karena tema kafalah atau kafil ya, penjaminan secara pribadi ternyata menjadi bagian penting dalam kehidupan muamalah maliyah pada masa atau era Rasulullah SAW, dan sebuah praktek yang tentu penuh dengan keberkahan karena kalau saya lihat memang penjaminan secara pribadi ini bagian dari sebuah ta'awun ya, sebuah apa namanya, dukungan penuh seorang yang sahibul mal terhadap orang yang ingin berusaha, dan andaikan saja ini menjadi sebuah praktek yang eh, lumrah atau biasa dikerjakan oleh kaum muslimin, insya Allah akan berkembang sebuah roda ekonomi yang lebih baik lagi. Dan Alhamdulillah akan diulas apa yang itu dengan kafalah dan bagaimana prakteknya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita di pagi ini, apalagi di komunitas halal tijarah yang dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia juga sedang berupaya untuk membangun satu sinergi usaha ya antara jamaah dengan sesama jamaah tentunya. Baik, Alhamdulillah guru kita sudah bersama kita, Ustaz Ahmad Hanif, Hafizahullah Ta'ala. Mari kita doakan juga guru-guru kita, wabil khusus untuk guru kita Ustaz Ahmad Hanif. Allah senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan ya, dan juga keistiqomahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz Ahmad Hanif, saya persilahkan untuk memulai sebuah kajian yang temanya sangat penting tentang kafalah. Tafadhal masykur. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a
ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين أما بعد. Ya, terima kasih Ustaz Kholis atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Dan juga jamaah MKI sekalian, ayah bunda yang pada pagi hari ini ya, di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, masih tetap terus semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Kita niatkan ini bagian dari ibadah kita juga, khususnya di bulan Ramadan ini, di mana setiap pahala dari amal soleh itu dilipat gandakan. Nah, sehingga kehadiran kita pada pagi hari ini itu menjadi suatu amal soleh yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh berkah ini. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pembahasan kafalah ya yang tadi sudah disinggung oleh Ustaz Kholis. Nah, ini sebetulnya masih berkaitan dengan beberapa pembahasan sebelumnya ya, yaitu berkaitan dengan utang piutang. Meskipun ya kafalah ini tidak hanya berlaku untuk utang, seperti nanti akan kita jelaskan. Nah, sebagaimana yang kita bahas juga di pembahasan sebelumnya, ya sebetulnya orang yang meminjamkan uang ya atau menghutangi orang lain, dia kan sebetulnya sudah berkorban ya dengan hartanya, ya. Sudah berkorban dengan hartanya membantu orang lain. Nah, di sini syariat sebetulnya memberikan suatu antisipasi gitu ya, agar kemudian pihak yang sebetulnya sudah berkorban membantu orang lain ini tidak kemudian dirugikan. Nah, salah satu bentuknya seperti yang kita bahas kemarin adalah gadai ya. Nah, gadai adalah suatu mekanisme, suatu akad di dalam syariat yang tujuan dalam mengantisipasi apabila terjadi gagal bayar ya oleh orang yang berhutang. Nah, selain gadai, anggaplah misalnya kita tidak memiliki atau si orang yang berhutang ini tidak memiliki barang untuk digadaikan. Nah, maka nanti kafalah ini juga bisa digunakan ya. Yang secara singkat seperti yang nanti kita lihat, kafalah ini adalah jaminan dari individu atau dari personal ya. Dan mudah-mudahan di kajian pagi hari ini kita bisa membahas secara singkat beberapa topik yang berkaitan dengan kafalah yang seperti yang terlihat di layar ya. Nah, kafalah secara bahasa berarti menggabungkan ya atau menanggung. Nah, mungkin dalam bahasa Indonesia kita pernah mendengar istilah kafalah yatim misalnya. Nah, itu kafalah yatim biasanya diartikan sebagai menanggung ya, menanggung atau mengasuh anak yatim ya. Nah, ini kafalah secara bahasa berarti. Tapi di dalam konteks fikih, kafalah berarti akad penjaminan, yaitu perjanjian di mana penjamin, nah nanti yang akan disebut dengan kafil, menanggung kewajiban pihak yang dijamin. Pihak dijamin ini nanti disebut dengan makful anhu, kepada pihak penerima jaminan. Ya. Pihak penerima jaminan ini disebut makful lahu. Ya. Nah, jadi contohnya si A memiliki kewajiban kepada si B atau memiliki hutang kepada pihak B. Nah, kemudian si C ya di situ masuk untuk mengatakan kepada si B, kalau si A gagal membayar hutangnya, saya akan membayar. Nah, ini artinya jaminan gitu ya. Ini artinya jaminan terkait dengan utang piutang. Nah, itulah secara sederhana yang dimaksud dengan konsep dari kafalah ya. Nah, dengan kafalah, tanggung jawab pembayaran ya, atau pemenuhan kewajiban menjadi tanggung jawab penjamin apabila pihak yang dijamin tidak mampu memenuhi kewajibannya. Jadi
Kalau kita lihat tadi secara bahasa yang artinya menggabungkan, ya artinya tanggung jawabnya si pihak yang apa memiliki kewajiban itu digabungkan ya kepada tanggung jawabnya pihak yang menjamin. Nah, sehingga apabila pihak yang memiliki kewajiban tadi atau yang dijamin tadi tidak mampu, maka dia akan digantikan oleh orang yang menjaminnya. Nah, di sini kalau sekilas kita lihat di sini pada dasarnya kafalah ini juga adalah akad tolong menolong ya. Jadi bukan akad bisnis ya, bukan akad yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Nah, kenapa? Karena dengan demikian ini kan terjadi tolong menolong. Bisa jadi si B yang tadinya ragu untuk memberikan pinjaman, memberikan hutang kepada si A, dengan adanya jaminan dari si C, maka dia bersedia ya. Nah, dia bersedia sehingga terjadi tolong menolong. Si C di sini menolong si A, demikian juga si B menolong si A dan si C juga menolong si B ya karena berkat dari jaminan si C lah si B kemudian mau memberikan hutang kepada si A ya. Jadi itu secara sederhana konsep kafalah. Nah, karena ini adalah apa namanya akad tolong menolong juga sebetulnya, maka tentu saja hukum dasarnya adalah mubah dan bahkan kemudian bisa berubah menjadi sunnah ya, dianjurkan. Apalagi kalau kita memang memiliki kemampuan untuk membantu saudara kita. Karena ini kan sekali lagi tolong menolong. Secara umum prinsip tolong menolong adalah itu dianjurkan atau sunnah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya firman Allah Subhanahu wa taala. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Nah, ini membantu orang artinya dalam dia menjamin kewajibannya ini kan bentuk tolong menolong dalam bab kebaikan dan takwa ya. Dasarnya prinsip asal muamalah karena ini kan bagian dari muamalah yang masih berkaitan dengan harta. Salah satu prinsip dalam muamalah itu adalah boleh ya, mubah. Nah, kemudian juga nanti akan ada dukungan dari ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa akad ini sudah ada sejak dahulu dan tidak ada larangan dari Nabi ya. Artinya, kalau akad ini sudah ada sejak dahulu, misalnya katakanlah dari masa jahiliyah atau bahkan dari masa umat-umat sebelum kita, kemudian tidak ada larangan khusus dari Nabi, ya ini menunjukkan suatu akad tersebut kebolehannya bersifat terus-menerus gitu ya. Nah, ditambah dengan beberapa hadis Nabi SAW. Nanti juga akan kita lihat ya, bagaimana praktek di zaman Nabi, bagaimana sabda Nabi SAW terkait dengan akad kafalah ini. Nah, yang pertama adalah surat Yusuf ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu nafqidu suwa'al malik. Waliman jaa bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im." Ya. Mereka menjawab, kami kehilangan cawan raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku jamin itu ya. Nah, ini ayat ini adalah dalam konteks kisah Nabi Yusuf ya. Di mana pada waktu ini Nabi Yusuf sudah menjadi ya semacam menteri menteri perbendaharaan ya atau menteri keuangan lah kira-kira seperti itu, bendahara negara kira-kira seperti itu. Kemudian dia didatangi ya oleh saudara-saudaranya yang saat itu saudaranya belum tahu kalau itu adalah Nabi Yusuf. Nah, di antara saudara Nabi Yusuf itu ada saudara kandung yang bernama Bunyamin ya. Nah, Nabi Yusuf ingin menahan Bunyamin ini bersama beliau. Nah, maka untuk memuluskan rencana tersebut dibuatlah suatu ya semacam rekayasa ya di mana Nabi Yusuf membuat suatu rekayasa di mana dia kehilangan cawan raja ya, semacam gelas yang dipakai untuk minum cawan yang berharga yang bernilai tinggi. Kemudian dan cawan itu diletakkan di di kantong perbekalan saudaranya Bunyamin ya. Kemudian, nah disinilah ada yang mengumumkan ya, kami kehilangan cawan raja.
Mereka di sini adalah para pengawal mengumumkan kami kehilangan cawan raja. Dan siapa yang dapat mengembalikannya? Nah, siapa yang bisa mengembalikannya akan diberi hadiah ya, bahan makanan seberat beban unta. Dan aku jamin itu ya. Jadi aku jamin di sini Nabi Yusuf alaihissalam menjamin bahwa orang yang apa bisa mengembalikannya akan betul-betul mendapat hadiah bahan makanan seberat beban unta. Nah, sekali lagi, meskipun ini kisahnya adalah di zaman Nabi Yusuf, kisah yang sudah sangat lama sekali, tapi kan kemudian dikutip dalam Al-Quran, dan kemudian juga tidak ada satupun keterangan dari Nabi SAW yang melarang kemudian praktek seperti ini. Nah, dengan demikian, ini dijadikan sebagai salah satu dalil bahwa kafalah itu dibolehkan. Di sini Nabi Yusuf yang melakukan kafalah atau melakukan jaminan terhadap hadiah yang akan diberikan kepada orang yang berhasil mengembalikan atau berhasil menemukan cawan yang hilang tersebut ya. Nah, singkat cerita pada akhirnya setelah digeledah ya cawan itu ditemukan di kantongnya Bunyamin, kemudian Bunyamin ditahan ya. Nah, artinya di sini kemudian Nabi Yusuf berhasil menjalankan rencananya, yaitu menahan saudara kandungnya Bunyamin tinggal bersama beliau di istana. Nah, ini apa salah satu landasan ya dari hukum kafalah. Kemudian juga Nabi SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud juga menyampaikan penjamin itu bertanggung jawab atas apa yang dijaminnya. Artinya kalau seseorang ya sudah melakukan akad kafalah, maka melekat tanggung jawab tersebut pada dirinya ya. Nah, seperti yang disebut Nabi di dalam hadis ini. Kemudian ada hadis lain, saya belum cantumkan di sini ya. Satu ketika ada salah seorang ya sahabat meninggal di masa Nabi. Kemudian Nabi tidak mau menyolatkan karena orang ini memiliki hutang. Nah, jadi tapi Nabi perintahkan sahabat yang lain sholat. Jadi bukan berarti dia tidak boleh disolatkan, ya harus disolatkan. Ya, tetapi di situ Nabi sebagai pemimpin saat itu ingin memberikan semacam pelajaran ya kepada orang-orang agar jangan menggampangkan masalah hutang ya, karena ketika sudah wafat pun belum tentu dianggap lunas. Nah, itulah yang terjadi ketika sahabat yang meninggal tersebut punya hutang, Nabi mengatakan sholatkan dia. Gitu. Jadi Nabi tidak ikut sholat. Kemudian datanglah sahabat Nabi yang lain yang bernama Abdullah bin Mas'ud ya kalau tidak salah. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya menjamin hutangnya. Nah, artinya meskipun itu orang sudah meninggal, kemudian Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud berinisiatif ya, atau dia rela menjadikan diri dia sebagai jaminan pelunasan utang tersebut. Nah, begitu kemudian utang itu dijamin, Nabi ikut menyolatkan ya. Nah, ini juga menjadi landasan lainnya terkait dengan keabsahan ya akad dari kafalah atau akad jaminan ini, akad penjaminan ini. Nah, kemudian ini rukun-rukun yang terkait dengan kafalah. Pertama di sini ada kafil ya. Kafil adalah pihak penjamin. Nah, kalau dalam kasus tadi misalnya, tadi kan kita sempat contohkan A berhutang kepada B dijamin oleh C ya. Berarti dalam kasus tersebut kafilnya adalah C ya. Karena dia adalah pihak yang menjamin. Kemudian ada makful anhu, pihak yang dijamin haknya. Dalam kasus yang contoh yang kita berikan tadi, di situ adalah B ya. Karena B memiliki hak pada si A ya. B memiliki hak pada si A. Nah, yang dijamin di sini kan haknya si B. Nah, disinilah kemudian maka maaf ini ada sedikit ini ya terbalik ya. Ini terbalik harusnya makful lahu nih pihak yang dijamin haknya itu makful lahu harusnya yang di bawahnya ya. Nanti kita ralat. Jadi sekali lagi makful anhu itu pihak yang memiliki kewajiban. Jadi kalau dalam contoh tadi berarti si A karena si A memiliki utang kepada si B. Nah, si A itu makful anhu, pihak yang memiliki kewajiban. Sedangkan kemudian si B tadi dia adalah makful lahu ya, pihak yang haknya dijamin.
Nah, ini harusnya, nah seperti ini ya. Kemudian yang keempat adalah makful bihi ya, objek yang dijamin. Nah, kalau dalam kasusnya utang piutang berarti objeknya adalah utang piutang ya. Kalau si A tadi mau minjam kepada si B katakanlah 1 juta, berarti makful bihinya adalah 1 juta. Nah, tetapi nanti seperti yang akan kita lihat, kafalah ini ternyata bukan hanya terkait dengan utang piutang ya, tapi bisa juga diaplikasikan pada objek yang lain. Kemudian ada sighah atau pernyataan akad ya, pernyataan tentu dari para pihak bahwa terutama kafil ya, karena yang menjadi istilahnya yang berperan besar di sini kan kafil ya, karena ya istilahnya dalam tanda kutip dia yang paling dirugikan ya di sini, karena kan kalau si apa si pihak berutang tidak bisa membayar ya dia yang membayar gitu kan. Nah, artinya dia yang dalam tanda kutip dirugikan ya secara materi. Nah, maka eh, harus betul-betul secara meyakinkan inisiatif itu datang dari dia ya. Jadi kemauan itu datang dari dia. Baik itu disampaikan melalui lisan ya, ataupun dengan cara-cara yang lainnya. Nah, adapun pihak-pihak lainnya itu misalnya eh, ya tentu saja nanti si kafil ini adalah istilahnya kalau dalam bahasa fikihnya pihak yang memiliki kecakapan untuk melakukan tabaruk ya, dari hartanya sendiri gitu. Dia sudah balik berakal gitu. Nah, sedangkan makful anhu atau pihak yang memiliki kewajiban ini sebetulnya tidak apa tidak harus dengan persetujuan dia gitu ya. Termasuk juga makful lahu. Tetapi memang para ulama mensyaratkan antara kafil dan makful lahu ini harus saling mengenal ya, harus saling mengenal. Karena bisa saja nanti si makful lahu ini kan kalau dia tidak berhasil menagih kepada makful anhu, dia akan menagih kepada kafil. Nah, itulah alasannya kenapa kemudian mereka harus saling tahu ya dan saling mengenal. Bahkan sebagian ulama menambahkan syarat makful lahu ini harus setuju ya, harus setuju. Karena nanti kan bisa jadi kafil ini adalah pihak yang akan ditagih selanjutnya kalau si makful anhunya tidak bayar gitu. Lalu bagaimana hubungan antara makful anhu dengan kafil? Nah, ini juga tergantung ya. Kalau inisiatif untuk menjamin itu datang dari pihak kafil, nah maka si makful anhu ini tidak wajib ya kemudian untuk apa membayar kewajiban yang sudah dilakukan oleh, artinya hutang yang sudah dilunasi oleh kafil, makful anhu tidak wajib kembali membayar kepada kafil. Tapi kalau misalnya kafalah ini terjadi atas permintaan makful anhu kepada kafil, maka dalam hal ini eh, ketika kafil melunasi hutang dari makful anhu, maka berpindahlah ya kewajiban makful anhu yang tadinya kepada makful lahu berpindah kepada si kafil. Nah, jadi status dari kewajiban makful anhu ini apakah tetap masih ada atau tidak itu dilihat siapa yang memulai inisiatif dari akad kafalah ini. Jadi kalau mulainya dari kafil, artinya dia sudah siap berkorban gitu ya. Bahkan ya seandainya tadi makful anhu juga tidak mampu membayar kepada dia, ya sudah, itu adalah bentuk dari sedekah dia gitu ya. Tapi kalau inisiatif ini datang dari makful anhu, dia meminta kafil ini untuk menjadi penjaminnya, nah maka eh, si makful anhu otomatis berutang kepada kafil ketika hutangnya sudah dilunasi oleh kafil ya. Nah, itu beberapa ketentuan yang terkait dengan rukun kafalah. Nah, kemudian seperti yang tadi kita sempat juga singgung sedikit ya, bahwa kafalah ini ternyata bukan hanya terkait dengan harta saja ya. Ada juga di sini kita lihat kafalah yang berkaitan dengan jiwa. Nah, kalau kafalah yang berkaitan dengan harta, ini juga ada beberapa tadi yang terkait dengan utang piutang ya. Nah, dengan kewajiban utang piutang. Tadi bahkan kebanyakan tadi contoh-contoh yang kita bahas hampir semuanya itu berkaitan dengan utang piutang ya. Nah, tapi juga ada kafalah yang berkaitan dengan penyerahan barang atau penyerahan harta. Ini kalau kita ingat tadi ayat yang bercerita tentang Nabi Yusuf, itu kan kafalahnya terjadi bukan pada hutang ya, tapi pada penyerahan harta.
di mana di situ Nabi Yusuf alaihissalam berjanji ya, atau menjamin bahwa hadiah itu akan sampai kepada orang yang mengembalikan atau menemukan cawan tersebut. Nah, jadi sekali lagi bisa juga kafalah ini tidak harus terkait dengan utang piutang, ya, tapi juga terkait dengan penyerahan barang atau kemudian penyerahan harta ya. Ada juga kafalah yang berkaitan dengan tanggung jawab akibat akad jual beli ya. Misalnya eh, si A menjual handphone kepada si B ya. Kemudian si C dihadirkan sebagai pihak penjamin bahwa kalau misalnya handphone itu ada cacat ya atau kemudian bermasalah, si C akan mengganti misalnya atau menjamin misalnya. Nah, ini tidak terkait dengan hutang, tapi terkait dengan tanggung jawab akibat dari adanya akad jual beli ya. Nah, kemudian jenis kafalah yang selanjutnya adalah kafalah jiwa. Kalau kafalah harta tadi kan dia menanggung hutang ya, atau menanggung menghadirkan harta. Lalu bagaimana dengan kafalah jiwa? Nah, kafalah jiwa ini maksudnya adalah eh, dia bertanggung jawab menghadirkan orangnya. Jadi sekali lagi bukan membayar hutangnya, tapi bertanggung jawab hanya atas kehadiran orangnya. Contoh dalam kasus tadi A, B, C ya. Jadi pihak si C di sini dia mengatakan saya tidak menjamin hutang, tetapi saya akan menjamin dia tidak akan pergi. Atau pada saat jatuh tempo dia akan ada di sini misalnya. Nah, itu berarti disebut dengan kafalah jiwa. Tapi si C tadi tidak bertanggung jawab atas hutang dari si A ya. Tapi dia hanya bertanggung jawab bahwa si A ini akan komit, akan ada pada saat utangnya jatuh tempo misalnya. Nah, itu disebut dengan kafalah jiwa. Nah, dalam hal ini hukumnya adalah mubah ya. Ada juga kafalah jiwa yang berkaitan dengan penegakan sanksi hak Allah. Nah, jadi sanksi-sanksi di dalam fikih atau dalam Islam itu ada yang merupakan murni hak Allah Subhanahu wa taala, ada yang kemudian hak manusia ya. Hak Allah itu misalnya seperti, jadi yang dimaksud hak Allah ini gugur atau tidaknya sanksi itu tidak berkaitan dengan pihak yang bersengketa gitu ya. Contoh dalam kasus misalnya perzinahan ya. Eh, Perzinahan itu kan sanksinya adalah misalnya dicambuk gitu ya, atau didera 100 kali. Nah, kalau kemudian ada orang yang eh, berzina ya, dia disanksi. Nah, itu sanksinya itu adalah hak Allah ya, hak Allah ya. Jadi dalam hal ini tidak bisa ada pihak yang mengatakan, oh saya menjamin dia bahwa dia tidak akan lari misalnya. Nah, itu tidak bisa ya. Kenapa alasannya tidak bisa? Karena kalau sanksi-sanksi yang terkait dengan hak Allah itu kalau ada syubhah istilahnya, kalau ada suatu kesamaran maka tidak boleh dilaksanakan ya, tidak boleh dilaksanakan. Nah, bahkan kalau kita bahas kasus perzinahan tadi, kalau seandainya tiba-tiba orang yang tadinya mengaku berzina, ketika pelaksanaan hukuman, dia kemudian mangkir, tidak hadir, ya sudah dibiarkan saja gitu ya. Karena ketidakhadiran dia atau kemangkiran dia itu adalah bentuk dari kesamaran atau bentuk dari syubhah eh, dari pembuktian apa yang dia lakukan gitu ya. Nah, itulah korelasinya kaitannya kenapa kemudian kafalah jiwa juga tidak dibolehkan di dalam hal ini. Nah, tetapi kalau berkaitan dengan penegakan sanksi yang merupakan hak manusia, itu kafalah jiwa dibolehkan ya. Misalnya yang berkaitan dengan hak manusia itu kasus penganiayaan misalnya. Penganiayaan ini kalau si A misalnya katakanlah menganiaya si B, kemudian si B ini kan punya hak ya untuk menuntut atau membalas perbuatan si A. Eh, Nah, ketika saat akan misalnya muncullah di sini si C ya, kemudian si C mengatakan kepada pengadilan atau kepada pemerintah, saya menjamin bahwa si A ini pada saat pelaksanaan eksekusi dia akan ada ya, dia akan hadir. Nah, jadi ini yang disebut dengan kafalah jiwa terkait dengan penegakan sanksi yang merupakan hak manusia. Hak manusia artinya sanksi tersebut tidak bisa digugurkan kecuali dengan kerelaan dari pihak yang bersengketa gitu ya. Nah, contoh tadi penganiayaan ya, atau bahkan pembunuhan ya, itu adalah kejahatan-kejahatan yang sanksinya berkaitan dengan hak manusia.
Jadi kalau si korbannya atau ahli warisnya eh, menurunkan sanksinya dari membalas menjadi, kan sanksi pertama itu membalas ya, kisos. Kemudian setelah itu ahli waris atau korban bisa memilih untuk tidak kisos tetapi membayar diat ya, membayar denda dengan harta. Nah, bahkan kemudian yang ketiga, kalau dia tidak membayar dengan diat, misalnya dia ingin memaafkan begitu saja, itu juga sangat memungkinkan ya. Nah, itulah apa kafalah jiwa ya. Nah, ini kemudian hikmah dan manfaat dari kafalah. Tadi sebagaimana yang kita bahas bahwa kafalah ini sebetulnya pada prinsip adalah akad tolong menolong ya, di mana di sini dengan demikian bisa membantu pihak yang lemah secara finansial ya. Nah, kalau dikatakan di apa di flyer atau pengumuman yang info yang disebarkan ini bisa membantu UMKM ya, ini sangat bisa sekali karena kadang-kadang kan UMKM itu tidak memiliki jaminan gitu ya. Nah, bisa, seingat saya juga ada kalau nggak salah ya, secara teorinya ada ya jaminan, kalau di lembaga keuangan ada itu secara secara teori, tapi saya juga kurang paham prakteknya. Artinya apa jaminan dari individu ya atau jaminan dari lembaga. Nah, jadi artinya dia tidak harus, ketika dia butuh pembiayaan dia tidak harus memiliki jaminan misalnya, tapi dijamin oleh orang gitu ya atau individu. Nah, memang ini yang juga apa ya, di di zaman sekarang mungkin sangat tergerus ya masalah soal kepercayaan ini. eh, Ya akibatnya mungkin sangat jarang sekali dipraktekkan gitu ya. Karena ya eh, ya cukup sedikit mungkin hari ini ya orang-orang yang ketika dia ngomong saya akan menjamin itu dipercaya orang gitu kan. Jangan-jangan yang penjaminnya kabur juga nih kan. Nah ini ya kalau menurut saya kita tidak usah, ya kalau memang kita bisa ya mulai saja dari diri kita gitu ya. Karena memang kalau kita mencari-cari salah ya banyak sekali yang salah gitu ya. Karena kan biasanya ketidakpercayaan itu menular ya, ketika ketika seseorang itu dia sudah apa istilahnya khianat gitu ya, katakanlah penjamin tadi ternyata dia khianat, ya nanti orang-orang juga akan mulai mencurigai ya orang-orang yang tadinya misalnya bisa dipercaya, oh jangan-jangan ini nanti dia seperti itu juga gitu ya. Nah, itulah yang saya maksud ketidakpercayaan itu menular, dan sebaliknya saling percaya itu juga menular ya. Nah, maka ya pesannya di sini kalau kita diberi kepercayaan, diberi amanah ya semaksimal mungkin bisa kita laksanakan, yang bisa kita lakukan. Nah, sehingga apa di kalangan umat ini muncul kepercayaan, sehingga tadi ya secara finansial pun pihak-pihak katakanlah UMKM ataupun pihak yang mungkin tidak memiliki modal ya itu bisa dilakukan akad kafalah ini ya untuk memenuhi modal mereka, untuk membantu memenuhi modal mereka, kemudian meningkatkan kepercayaan dalam transaksi. Nah, ini tadi ketika transaksi utang piutang itu ada kafalah di situ, ini juga menjadi salah satu solusi ya. Tadi sebagaimana kita bahas di awal, keamanan ya bagi para pihak, termasuk bagi orang yang mau tadi meminjamkan hartanya. Kemudian mendorong tolong menolong. Nah, ini pada dasarnya agama kita ini kan agama tolong menolong ya. Alhamdulillah kita juga sudah banyak mempraktekkan di komunitas ini, di grup ini, eh, ya ibadah-ibadah yang sifatnya sosial ya, bahkan subhanallah ya kita di sini kan semua hadir dengan niat memberi ya. Bukan kemudian hadir dengan niat apa mengambil gitu ya. Subhanallah ya, luar biasa. Mudah-mudahan Allah tambah keberkahan ke komunitas atau grup kita ini. Kemudian yang keempat, mengurangi risiko gagal bayar ya, karena tadi sudah ada pihak yang menjamin. Ini kalau tentu terkait dengan utang piutang ya. Kalau terkait dengan orang tentu saja ya mengurangi risiko para apa istilahnya para tersangkanya untuk tadi melarikan diri atau kabur. Nah, ini mungkin beberapa penjelasan singkat ya terkait dengan kafalah. Eh, Mudah-mudahan bisa kita pahami ya. Eh, dan untuk selanjutnya silakan saya kembalikan ke Ustaz Khalis. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, barakallah, jazakallah khairan, Ustaz Muhammad Hanif. Dan ini memang sangat penting ya, konsep ta'awun ini ternyata luar biasa ya. Zaman Rasulullah SAW ini
semangat untuk menjadi kafil yang menanggung seperti yang tadi dilakukan dalam kasus hutang piutang ya. Kalau saya baca dalam literatur itu memang yang berani menanggung itu adalah Abu Qatadah ya. Oh, Abu Qatadah ya. Ya, Hmm. syukuran koreksinya. Ini siap menanggung utang si mayit gitu ya, dan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan karena ya udah meninggal ya. Dan Iya, keluarganya tidak disebutkan dalam riwayat itu dia ada keluarganya ya, tapi ya memang iya betul. artinya memang penjamin itu kalau dalam kasus tadi dibolehkan untuk tanpa sepengetahuan yang berhutang gitu ya, Ustaz ya. Iya, Konteks tadi, tapi dalam tadi saya baca yang dipresentasikan Ustaz memang dalam konteks tadi eh, apa namanya antara makful anhu dan makfulah gitu ya. Memang harus pengetahuan, artinya memang lebih baik itu menjadi ini ya, karena nanti jangan sampai ada double pembayaran saja. iya betul. Tidak sampai ada double pembayaran kalau masih hidup gitu ya. Kalau double pembayaran itu menjadi bagian yang harus kita perhatikan. Tapi yang paling penting tentu ketika tahun ini menjadi sebuah nilai atau semangat kita dalam fastabiqul khairat, sungguh banyak orang yang akan terbantu dengan eh, apa namanya salah satu praktek dalam muamalah itu dengan tadi kafalah. Sayangnya di kita masih belum terlihat saja penjamin ini yang ada kan dalam hal kasus pidana saja, atau Iya, itu kebanyakan misalkan ada yang menjamin bahwa yang bersangkutan tidak akan kabur ke luar negeri gitu kan, iya. ada penangguhan penahanan Ya, itu tidak baru tidak baru ditahan itu, tapi tapi dalam dengan ada konteks yang menjamin gitu. eh, konteks harta itu penting sebenarnya, apalagi tadi yang saya menjadi perhatian ketika banyak usaha-usaha mikro yang ingin berkembang gitu kan ya, kemudian susah memiliki akses pendanaan gitu ya, pembiayaan, maka ya karena tidak punya jaminan apapun, biasanya pihak bank selalu meminta jaminan kan ya. Nah, dengan Iya, adanya konsep kafil ini mudah-mudahan sebenarnya jadi solusi gitu ya untuk menggerakkan roda ekonomi dengan hadirnya para pengusaha-pengusaha mikro gitu ya, yang bisa berkembang dari modal yang cuma mungkin puluhan, awalnya ratusan ribu menjadi jutaan sehingga puluhan juta hingga ratusan juta, itu kan tentu akselerasinya akan didukung dengan permodalan gitu ya. Baik, jemaah masih ada waktu sekitar ya sampai jam 6.30 insya Allah kita akan diskusi tentang bagaimana hafalah ini menjadi bagian penting dalam syariat kita, warisan dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW yang tentu harus dipraktekkan dalam kehidupan kita, dalam tujuannya memang muamalah jadinya ta'awun saja. iya Ini tahun. adalah sosial ya. Kafalah ini Betul. tujuannya sosial karena sesungguhnya tidak akan tidak menguntungkan secara ekonomi apapun ya terhadap si kafir gitu ya. Jadi si kafir hanya punya keinginan untuk berbagi harta atau memberikan jaminan kepada utang yang di apa namanya diajukan oleh saudaranya ya, saudaranya seiman gitu ya. Silakan ada yang ingin sharing atau mungkin punya pengalaman ketika eh, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sudah dipraktekkan juga Ustaz ya. Kalau Kalau di biasanya kalau di lembaga keuangan ini namanya bank garansi ya. Jadi hmm, kalau secara teori itu misalnya kalau kita dalam dalam transaksi ekspor impor gitu ya. Nah, itu kan menerbitkan yang namanya semacam istilahnya kita kan bertransaksi dengan pihak luar negeri ya. hmm, Di mana kan biasanya begini, dia tidak akan bayar sebelum barang sampai gitu ya. iya, Jadi kan sementara kita juga kalau barang sampai siapa yang akan menjamin dia akan bayar. Nah, di situ dibutuhkan perantara dari pihak bank yang hmm, dia juga berkoresponden dengan pihak bank luar negeri yang hmm, kemudian menerbitkan ya semacam surat jaminan bahwa eh, kalau barang sampai dia akan melakukan pembayaran seperti itu. Nah, hmm, cuman kan kalau bank garansi itu ada komisinya gitu ya untuk pihak yang menerbitkan jaminan. Nah, hmm. jadi tidak murni lagi tolong menolong gitu. Ya, Nah, ada sementara aspek. kalau Hmm, kalau itu nanti akad utang piutang, ya artinya itu jatuhnya bisa jadi jatuh dalam tambahan ya terhadap akad. Kalau misalnya si kafil mengharuskan si pihak yang dijamin membayar komisi, berarti kan ada apa? Ya walaupun mungkin yang artinya kan si pihak yang dijamin ini berpotensi juga nanti berhutang kepada pihak yang penjamin, ya kan? iya betul Ustaz.
Nah, jadi tetapi ini mungkin saya sampaikan saja di sini sebagai bentuk apa ya amanahnya bahwa fatwa MUI itu membolehkan sebetulnya gitu ya si pihak penjamin itu meminta komisi gitu kepada pihak yang dijamin gitu. Walaupun ini sebetulnya bukan pandangan mayoritas ulama karena pandangan mayoritas ulama itu tetap berjaga-jaga jangan sampai nanti ini jatuhnya seperti ada utang yang kemudian ada tambahan gitu ya. Nah, tetapi ya kalau memang itu harus menjadi solusi menurut saya misalnya katakanlah ada UMKM si penjaminnya ini meminta fee ya dan dia hanya memiliki solusi seperti itu ya silahkan ya itu sudah ada fatwa dari MUI-nya. Wallahu a'lam. Jadi bukan masuk ke riba ya penjamin ketika meminta komisi itu ya. Ya, makanya di situ bukan karena gini kan ketika katakanlah si B ya atau si A tadi kan dia dia mau berhutang kepada si B. Nah, dia kan tidak berhutang langsung kepada si C sebagai penjamin gitu kan. Oke. Nah, kalau dia bisa membayar kepada si B, artinya kan dia tidak ada urusan utang piutang dengan si C gitu. Nah, itu yang menjadi apa semacam celah kenapa komisinya tadi dibolehkan gitu. Karena si A kan tidak berhutang langsung kepada si C gitu. Hmm. Baik, Jemaah, silakan nih praktek yang mungkin bisa kita eksplor ya, karena dalam praktek sehari-hari tentu mungkin ada yang tidak resmi, ada yang ya istilahnya karena kekeluargaan gitu kan. Ya. Biasanya begitu ya. Udah saya jaminan deh gitu kan, kalau Ya, ya. hilang Tapi atau tadi kan apa. kita juga lihat ada dua. Ada yang dia menjamin hutang, tapi dia ada yang hanya menjamin orang. Maksudnya Hmm. kalau dia menjamin hutang berarti dia ketika gagal bayar dia akan bayarkan hutangnya. Hmm. Tapi kalau menjamin orang dia tidak membayar hutangnya, tapi dia menjamin bahwa ketika jatuh tempo nih istilahnya si fulan ini akan ada ya akan bisa ditagih lah gitu kira-kira. Ya, artinya dia ikut menagihkan, istilahnya menagih ya, mungkin ya Ya bisa menagihkan juga. untuk si apa namanya yang pemberi pinjaman gitu ya. Eh, Dalam praktek apa namanya di lembaga-lembaga syariah pun sebenarnya tidak ada praktek yang sifatnya kafalah ini saja. Ya tadi kalau saya contohkan tadi Selain eh, bank garansi itu, apakah ada yang dalam misalkan penyaluran untuk usaha mikro ya, artinya permodalan gitu. nah itu kalau setahu saya memang eh, ya ini salah satu kekurangan juga sebetulnya ya akad-akad di lembaga keuangan syariah kita ini kan masih banyak eh, mengcopy lah dari akad-akad yang ada di lembaga keuangan konvensional ya sehingga ya kafalah ini biasanya aplikasinya di lembaga keuangan syariah itu ya dalam bentuk bank garansi tadi. Adapun misalnya dalam bentuk yang ke UMKM atau yang semisalnya bahkan tadi tanpa misalnya tanpa ada biaya tambahan, ya setahu saya belum ada. Tapi kalau kalau bank garansi tadi selain ke ekspor impor biasanya begini, misalnya Sarkolis apa mau ikut tender gitu ya, kemudian disyaratkan harus punya saldo misalnya 1 miliar gitu kan. Hmm. Nah, atau pihak yang punya yang memiliki proyek mensyaratkan harus punya bank garansi dari bank. Artinya bank menjamin bahwa ketika proyek ini selesai, Sarkolis mampu bayar gitu. Nah, jadi bank yang menerbitkan garansi bahwa kalau artinya kalau nggak bayar ya berarti banknya yang bertanggung jawab gitu kan. Iya, Heeh. baik ya. Nah, ini eh, mudah-mudahan ya ini praktek yang penting ya. Karena kalau dalam eh, usaha mikro ini memang kesulitan modal itu menjadi sebuah keniscayaan ya Sat, ya. Ingin berkembang tapi tidak ada dana gitu kan. Dan memang harus diinjeksi dengan permodalan gitu ya. Dan rata-rata memang tidak punya jaminan ya. Itu yang Ya, repotnya. itu memang tadi juga ya kita introspeksi ya ke diri kita masing-masing bahwa ini kan kalau kita perhatikan sangat erat kaitannya dengan masalah kepercayaan ya. Jadi biasanya orang tidak cukup hanya mengenal, bahkan orang yang dikenal pun mungkin kalau dia dijamin oleh orang tersebut belum tentu juga dia mau kan gitu. Jadi Iya, ya. eh, memang apa ya, ya menurut saya itu menjadi salah satu tantangan di zaman sekarang, di mana orang yang sudah dikenal pun itu orang belum tentu percaya gitu ya. Apalagi tadi misalnya yang yang belum dikenal gitu ya. Apalagi babnya kan ini bab keuangan atau utang piutang. Ya sebetulnya kalau istilahnya kan gini,
ya jangan sampai si pihak yang dijamin ini juga bermental aji mumpung gitu kan. Wah, saya nggak usah bayar deh, udah ada yang jamin nih gitu kan. Nah ini kan eh, apa agak berat juga ya kalau kalau pihak yang apa tadi dijamin kewajibannya dia berpikiran seperti itu kan. Harusnya kan dia juga ketika sudah ditolong jangan sampai berpikir merugikan pihak yang sudah sukarela menolong dia kan gitu. Nah, Hmm. artinya ya inilah apa mental-mental yang semacam ini ya perlu kita artinya ketika pihak yang penjamin dengan inisiatifnya, kemudian pihak yang eh, dijamin kewajibannya juga dengan tanggung jawabnya gitu ya. Nah, kalau itu bisa dimulai ya mudah-mudahan ya ini juga bisa kemudian tadi menjadi salah satu solusi ya dalam bab pembiayaan untuk khususnya usaha mikro. Baik. Silakan masih ada yang ingin sharing atau bertanya? Emak-emak, ibu-ibu, para pengusaha atau mungkin juga yang ikut terlibat dalam dunia apa namanya usaha gitu ya. Penting untuk memahami konsep ini, konsep ta'awun sebenarnya. Ini konsep tolong menolong. Bagaimana penjaminan penjaminan ini menjadi bagian penting untuk menggerakkan permodalan gitu ya. Dan ini saya ada ini sekiranya misalkan kalau penjaminan ini dalam konteks kalau di Al-Quran kan disebut ada saksi ya dalam soal hutang piutang ya, pak tubuh ya. Eh, Ya, Jika salah satu syarat mungkin kita pernah ingat ya dengan penjelasan Ustaz tentang soal hutang piutang yang salah satunya ada saksi gitu dan dituliskan gitu ya. Nah, itu perbedaan antara syahid atau saksi dengan penjamin ini beda saja. oh iya beda. Saksi kan dia hanya mengadministrasikan ya, artinya dia hanya ya istilahnya menyaksikan atau dia tahu dia dia ada sehingga ya tujuannya adalah mengantisipasi ketika ada pihak yang tidak mengakui gitu kan terjadi akad tersebut. Disitulah peran saksi. Tapi peran penjamin kan ini lebih lebih tinggi dari itu ya. Dia tidak hanya bahkan dia bisa begini, bisa nih sebelum terjadi utang dia sudah bisa antisipasi. Kalau si Fulan berutang, saya jamin katanya. Jadi padahal utangnya belum terjadi gitu kan. Hmm, Jadi bisa sebelum terjadi, bisa juga setelah terjadi ya, untuk iya. akad kafalah ini. Dan kafil ini apakah harus aktif, San? Katakanlah kalau saksi kan pasif ya, ya kalau ada masalah aja dia akan diminta persaksiannya. Tapi apakah kafil itu juga harus aktif ketika dia menjamin utang saudaranya gitu ya, dalam konteks utang piutang, apakah dia harus aktif atau kan ya udah pasif aja nah, kalau memang dibutuhkan aja dalam istilahnya tidak mau tahu setelah itu hanya di awal-awal aja dia menjadi Ya, penanggung setelah itu ya kayak lepas tangan gitu San. ya. Kalau pihak kafil biasa tidak ada ketentuan sih apakah dia berinisiatif karena kan ini murni artinya begini bahkan ini apa istilahnya ya kalau nggak salah mungkin nanti saya akan cek lagi dia bisa membatalkan sepihak juga bisa gitu ya artinya memang betul-betul inisiatif si penjamin ini. Sehingga mau dia pasif pun ya tidak masalah gitu ya kalau memang dia aktif ya berarti kan inisiatifnya lebih tinggi lagi. Nah, tetapi justru di sini pihak yang dijamin haknya, artinya tadi pihak yang berpiutang gitu ya. Kalau dalam kasus kita A, B, C tadi berarti pihak B yang uangnya dipinjam oleh A. Nah, dia boleh ketika sudah jatuh tempo nih, dia boleh langsung dia tidak nagih ke si A, dia boleh langsung nagih ke si C gitu. Nah, jadi justru kan yang aktif biasanya adalah pihak yang apa haknya dia ada pada pihak lain. Kalau dalam contoh kita tadi, kalau dalam kafalah ini makfulahu namanya. Kalau dalam contoh kita tadi pihak si B ya yang memberikan utang kepada si A. Nah, jadi ketika jatuh tempo bahkan tidak menunggu bahkan tidak harus dia menagih ke si A dulu, dia bisa langsung menagih ke si C gitu ya. Hmm, oke. Tadi soal tadi konteks pembatalan sepihak itu maksudnya apakah si kafir itu boleh di tengah jalan udah saya nggak mau nanggung jadi kafir lagi nih dalam konteks hubungan muamalah antara si A dan si B misalkan gitu ya. Itu apakah dibolehkan dalam syariat?
Ya, mungkin nanti saya perlu perlu cek lebih lebih teliti lagi ya. Karena karena kan ini memang betul-betul inisiatif datang dari dia gitu ya. Biasanya akad-akad yang seperti itu memang artinya dia tidak mengikat biasanya gitu ya. Nanti mungkin saya akan cek lagi secara apakah memang seperti itu atau mungkin ada ketentuan tertentu yang membuat dia mengikat gitu ya. Misalnya kalau sudah berjalan jadi mengikat gitu ya. Nah, nanti nanti mungkin saya khawatir salah, mungkin nanti akan saya cek lagi. Dan kafalah ini hanya berlaku dalam satu kasus tertentu yang disebutkan dalam akad saja. Tidak kemudian melebar Ya, ke apa namanya hal-hal yang lainnya. Artinya nah memang ini nanti tergantung sigohnya ya, tergantung sigohnya tadi, tergantung akadnya. Kalau dia mengatakan pokoknya, ya contoh aja, pokoknya kalau si fulan ini berutang, kasih aja, saya akan melunasi misalnya gitu kan. Ya berarti itu berlaku untuk semua utang-utangnya. Jadi tidak hanya satu kasus ya, tapi kalau dia memang akadnya per kasus ya berarti berlakunya per kasus gitu. apakah kapalah bisa kemudian secara otomatis muncul, San? Misalkan dalam konteks utang si anak, otomatis kafalahnya adalah orang tua walaupun tidak diminta secara resmi gitu ya. Tapi ya mau tidak mau jadinya orang tua yang bertanggung jawab. Atau utangnya istri gitu kan ya. Walaupun tidak minta izin dulu sama suami, tiba-tiba suaminya yang kena tagihan itu sebagai kafil gitu. Itu tuh gimana dalam konteks ini? Apakah utang ini bisa diturunkan, bisa dialihkan ke pihak lain gitu ya? Apa karena Ya, pesan hubungan darah, San? Atau ya, keturunan? ya kafalah ini tadi makanya harus ada akad ya, harus ada sigohnya, harus ada pernyataan ya, terutama dari kafil sehingga tidak terjadi secara otomatis. Ya termasuk dari tadi dengan pihak-pihak yang berhubungan ada ikatan keluarga gitu ya. Karena pada prinsipnya kalau kita sudah balik berakal, sudah rosyid istilahnya ya, artinya tidak ada hambatan ya untuk kemudian bertransaksi. Pada prinsipnya tanggung jawab harta itu adalah tanggung jawab masing-masing gitu. Jadi tidak Hmm. dibebankan kepada orang lain, walaupun itu keluarga kita, walaupun itu anak, walaupun itu orang tua gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian ya kafalah tadi juga tidak terjadi secara otomatis gitu. Ya, pada prinsipnya orang itu harus membayar atau melunasi dari harta harta pribadinya dia gitu kan. Bukan dari harta katakanlah mungkin anaknya atau orang tuanya atau harta pasangannya gitu. Jadi tidak seperti itu biasanya gitu. Kan ketika seseorang meninggal selalu ada ini saja soal hutang piutang nanti disampaikan ke keluarga nanti akan itu sebenarnya hanya tanggung jawab moral aja, tidak ada secara syariat kemudian menjadi utang warisan gitu saja. Ya, betul. Nah, ini juga mungkin eh, yang perlu kita ya perlu kita jernihkan ya bahwa itu bab moral, bab tolong menolong ya, bukan bab istilahnya berpindahnya kewajiban, bukan. Karena tadi seseorang itu juga tidak otomatis menanggung ya kewajiban orang lain termasuk dalam bab harta. Ya, meskipun itu orang tua atau kemudian anak. Nah, tapi tentu saja di sini kalau anak misalnya berinisiatif melunasi kewajiban orang tuanya, ini kan tentu suatu bentuk bakti ya yang sangat mulia, yang luar biasa. Tetapi secara agama ya tadi dia tidak punya kewajiban ya sebetulnya. Artinya gini, kalau dia nggak bayar itu jadi hutang dia, misalnya enggak gitu ya. Terus kalau 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 misalnya kalau jadi hutang dia, terus misalnya kalau hutang kan nanti ada konsekuensi lainnya gitu ya. Eh, Ya makanya misalnya ketika seorang meninggal itu kan yang harus dihitung dulu adalah salah satunya hutangnya gitu. Nah, Hmm. biasanya ketika disampaikan kepada keluarga itu juga bisa dipahami bahwa si keluarga ini akan melunasi tetapi dari harta pihak yang meninggal gitu. Hmm. Sebelum dibagi warisannya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khairan, Ustaz Rahman Hanif. Mudah-mudahan jadi pencerahan di pagi ini kita mendapat satu ilmu penting bagaimana kita menjalankan syariat ini ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah memberikan sebuah panduan-panduan dalam bermuamalah, tentu adalah ini sebuah kebaikan ya. Kebaikan untuk kita semua karena syariat adalah untuk kebaikan, bagaimana maqasidus syariah ya.
tujuan dari syariah ini adalah memang hifdzul mal, menjaga harta kita, harta orang gitu kan. Ada juga hifdzuddin ya, menjaga agamanya. Tentu mudah-mudahan dari penjelasan ini kita akan paham betapa banyak konsep ta'awun dengan berbagai lini ya yang harus apa namanya kita kembangkan, dan setidaknya ini jadi pengetahuan untuk kita bahwa ketika kita menjadi kafil menanggung utang saudara kita, itu sungguh adalah eh, bentuk ta'awun ya, bentuk tolong menolong yang tujuannya bukan untuk bisnis, tapi tujuannya adalah untuk kebaikan eh, kita semua, untuk saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala istiqamahkan kita dalam kebaikan. Masih ada waktu tersisa ya, sekitar sudah sepertiga bulan nih, hari ke-10 masih ada waktu kita untuk terus menabung yang banyak ya, menambah pundi-pundi amal kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tidak hanya ibadah-ibadah wajib dan sunnah tentunya. Mari kewajiban atau sudah kebaikan-kebaikan lainnya, amal soleh lainnya ya, seperti sedekah di bagian yang terus dikembangkan, ditingkatkan di bulan Ramadan ini, karena salah satu amalan penting di Ramadan adalah tidak hanya tilawatul Quran sebagai syahrul Quran tentunya, tapi juga adalah bulan sedekah. Karena Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini disebutkan dalam sebuah riwayat dan hadis Nabi yang mulia, banyak para sahabat menyaksikan baginda Rasulullah itu seperti angin saja, saking apa namanya dia dermawannya gitu ya. Dan Rasulullah sangat dermawan, dan di bulan Ramadan itu lebih-lebih lagi, sehingga disebutkan seperti angin. Artinya semua orang merasakan kebaikan yang Rasulullah tebarkan. Sebagaimana angin yang tidak memilah-milah, kita memilih-milih siapapun yang ada di zona angin itu menyebar, ya akan terasa apa namanya sejuknya angin itu. Itulah Rasulullah SAW yang menebar kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya, dan mudah-mudahan kita pun bisa meneladani contoh dari baginda Rasulullah SAW. Ketika Ramadan bertambah kebaikan kita, tambah orang-orang yang senang dengan kehadiran kita, dengan senyum kita minimal, atau juga dengan kebaikan-kebaikan lainnya yang alhamdulillah wa syukurlah majelis ini kita fasilitasi dengan kebaikan-kebaikan. Dan insya Allah di bulan depan ya, seminggu lagi insya Allah di Ramadan yang ketiga, yang pekan yang ketiga, insya Allah itu kita akan menyelenggarakan kegiatan pesantren kilat Ramadan bersama guru-guru kita, dan salah satunya Ustaz Ahmad Hanif juga akan memberikan satu Insya Allah. jalan tausiah untuk kita semua jelang buka puasa saja ya. Nanti insya Allah simpan dulu bocoran temanya Ustaz, nanti insya Allah akan kami share juga apa yang akan beliau sampaikan. Tapi yang penting mari sama-sama kita hadiri pesantren kilat Ramadan bagi sekolah Indonesia. Yang alhamdulillah semua guru kita yang saat ini biasanya kita saksikan melalui layar handphone kita, layar gadget kita, akan langsung berjumpa dan bisa tidak hanya ngambil ilmunya, tapi juga ngalap berkahnya. Mudah-mudahan ya, insya Allah tabarakallah, keberkahan kebersamaan menjadi bagian penting dalam syariat ini. Mudah-mudahan Allah terus tambahkan keberkahan kita. Baik, Amin. Allah, amin amin Allahumma amin. Kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف
واجعله لنا حجة يا رب العالمين.